banyak hal yang dieksplor dari sebuah penampilan. Nah, itulah namanya multiple intelligence. Itu adalah simulasi yang diberikan kepada anak-anak sedini mungkin agar mereka bisa eksplor dengan apa yang menjadi talenta mereka. Dan itu kadang-kadang dari aktivitas atau kegiatan yang kami lakukan di Saint John. Jadi misalnya kita memfasilitasi anak dengan adanya misalnya perlombaan, terus performance, mengikutkan mereka dengan ekstrakurikuler. Nama saya Retni, saya di sini sebagai marketing coordinator. Tapi yang terutama sebenarnya kalau orang tua sering lihat saya paling sering ngurusin seperti ini, perform, pentas, kemudian kerjasama dengan institusi-institusi yang berbeda sehingga anak-anak bisa mengeksplorasi bakat mereka. Luar biasa, itu dia Miss Reti. Lalu selanjutnya boleh Miss Vera. Oke, halo, hai semua, saya dengan Miss Vera. Saya lebih suka dibilang practitioner ya di dalam pendidikan ya. Karena memang backgroundnya psikologi dan di dunia pendidikan. Semoga hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol asik ya tentang pendidikan. Pasti ya. Ngobrol pendidikan tidak harus selalu kaku, tapi bisa juga dengan cara yang asik gitu ya. Miss, silakan Miss Christine. Halo semua, nama saya Miss Christina. Kalau Miss Vera lebih suka dipanggil sebagai practitioner, kalau saya lebih suka dipanggil sebagai guru. Jadi saya sudah sepertinya itu sudah merupakan panggilan gitu. Betul sekali, memang menjadi guru sudah menjadi panggilan gitu ya Miss Christina ya, luar biasa. Oke, untuk Miss Reti, kalau tadi kan kita udah obrolin soal Miss Reti itu biasanya bekerja sama dengan institusi-institusi ataupun menyediakan memang dari tempat-tempat untuk anak-anak perform seperti itu ya, menyediakan wadahnya. Nah, kalau boleh tahu nih, yang kemarin perform itu dari umur berapa sampai umur berapa nih Miss Reti? Kalau Kidi itu umurnya kan dari 18 bulan sampai 3 tahun ya. Nah, kemarin sih mungkin sekitar 2 tahunan lah ya yang datang. Gitu dia. Makanya kemarin masih lihat ya ada yang diem, ada yang nangis gitu kan. Tapi memang itu bagian dari proses pembelajaran. Ya. Itu dia. Oh ya, juga buat seluruh pengunjung nih, nanti kita akan bagi-bagi hadiah di akhir acara, betul ya Miss Reti ya. Jadi untuk seluruh bapak ibu nih yang mau hadiah dari Saint John Catholic School, ya pasti hadiahnya tuh spesial karena ini adalah karya-karya ya dari anak-anak Saint John. Jadi silakan nanti aku akan kasih kuis nih seputar yang kita sudah obrolin pada sore hari ini. Jadi pastikan nih seluruh pengunjung ya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir nanti pasti bisa jawab pertanyaan. Luar biasa. Oke, Miss Reti, kita kembali lagi. Jadi kalau tadi memang anak-anak yang kemarin tampil itu adalah masih dari umur-umur yang belia seperti itu ya. Kenapa sih Miss diberikan nih khususnya kalau di Saint John Catholic School sendiri, kenapa diberikan wadah dari sejak kecil untuk bisa tadi berani tampil percaya diri, lalu juga berani untuk pastinya perform di depan seluruh pengunjung seperti itu? Itu sebenarnya bagian dari kurikulum kita, biar Miss Vera yang jawab. Boleh silakan Miss Vera. Oke, kenapa ya? Coba kalau kita udah lihat mereka tampil apalagi dari umur 2,5 tahun, yang kecil, yang mungil baru ada di dunia ini, mereka sudah bisa belajar untuk percaya diri, kemudian mereka belajar seni, kemudian juga mereka terlatih dengan motoriknya, motorik kasar, halus, dan banyak hal yang dieksplor dari sebuah penampilan. Nah, itulah namanya multiple intelligence. Itu adalah simulasi yang diberikan kepada anak-anak sedini mungkin agar mereka bisa eksplor dengan apa yang menjadi talenta mereka. Gitu. Jadi panggung ini bukan hanya sekedar panggung untuk anak-anak, tapi it's a very precious moment baik untuk orang tua dan juga anak untuk mengeksplorasi minat dan keterampilan mereka. Gitu. Itu dia ya. Kalau kita tadi ngobrolin soal penting sekali juga dukungan orang tua, betul ya Miss ya. Nah, dari sisi psikologi nih, kenapa sih memang kita tuh penting sekali nih orang tua juga bersama dengan para teachers pastinya mengenali tadi kecerdasan yang dimiliki setiap anak yang berbeda-beda seperti itu pasti Miss. Oke, untuk kecerdasan dan apa tadi ya bakat ya. Betul. Kita harus bedain dulu nih kecerdasan sama minat tuh apa sih gitu ya. Gitu. Kalau kecerdasan itu kan adalah
sesuatu yang dibawa dari lahir plus kemampuan anak untuk berpikir atau berkarya. Sedangkan minat adalah keterampilan daya yang merasa tertarik akan sesuatu berdasarkan pengalaman dan stimulasi dari lingkungannya. Nah, jadi bedain kecerdasan dan minat. Oke. Nah, terus tadi pertanyaannya Mbak, kenapa sih penting banget ya? Betul. Nah, kedua hal ini memang penting karena apa yang kita stimulasikan sejak dini itu akan membawa mereka di masa depan. Of course, setiap orang tua itu pasti pingin banget anaknya berhasil menjadi seorang pribadi dewasa yang baik, berkarakter, sukses. Betul kan ya? Itu cita-cita semua orang tua. Nah, stimulasi itulah yang penting dilakukan dari penanaman sejak dini. Karakter dan minat. Nah itu dia ya. Dan kalau kita udah ngomongin tadi soal karakter dan minat juga, banyak sekali nih orang tua yang benar tadi kalau kata Miss memang khawatir nih ya anaknya tuh kurang bisa apa-apa seperti itu ya. Apalagi biasanya tuh orang tua sangat menekankan pada sisi akademik nih gitu ya. Padahal kan sebenarnya kemampuan anak, bakat anak-anak tuh tadi memang tidak hanya seputar akademik seperti itu ya. Nah apa sih yang sebenarnya bisa menenangkan orang tua nih Miss? Kalau misalnya menurut orang tua ini anak-anak itu kurang pintar secara akademik. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol bedanya kecerdasan sama minat, ya kan? Nah, gimana sih nenanginnya? Mom, Dad, kecerdasan itu dibawa dari lahir, ya kan? Sedangkan minat itu bisa distimulasi dari lingkungan. Lingkungan terdekatnya siapa? Keluarga, betul ya Mbak ya? Nah, kalau misalnya kita nggak tenang, berarti ada persimpangan antara harapan orang tua dan minat si anak. Setuju nggak? Setuju. Cara menenangkannya gimana? Just believe your child. Percaya deh. Terus yang kedua, berikan eksploitasi yang banyak biar mereka bereksplorasi dengan berbagai macam bidang, sehingga anak itu juga tahu bagaimana menentukan minatnya. Nanti bisa dilihat, kira-kira anak saya dominasinya kemana ya? Dari dominan-dominan itulah bisa kita lihat, oh dia tertarik seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara dia memecahkan masalah. Ya, coba kalau misalnya memecahkan masalahnya dengan, Ma, kira-kira sepertinya ini harus begini dengan komunikasi yang bagus. Berarti dia punya kelebihan di bahasa. Nah, terlihat kan? Atau misalnya dia pakai perhitungan, kayaknya ini nggak bisa Ma. Kalau misalnya ini dikasih ke dia, tapi ini nggak dikasih, nggak equals dong Ma. Nah berarti ada yang namanya matematika skill. Nah itu adalah betul. Cara anak menyelesaikan masalah itu salah satu hal juga. Dan yang terakhir, yang penting percayakanlah sama mereka. Karena apa yang mereka lakukan itu juga membawa kebahagiaan buat mereka. Mana yang lebih penting? Kebahagiaan anak atau ambisi orang tua? Miss, pastinya kan tadi kita udah ngobrolin ya juga soal memang lebih penting memang tadi kebahagiaan anak-anak daripada ambisi orang tua. Kalau gitu apa sih menurut Miss nih untuk bentuk dukungan sederhana orang tua yang bisa membantu anak untuk tadi mengasah kecerdasan pelannya gitu ya, misalnya nih menyediakan waktu kah atau tadi eksplorasi atau memfasilitasi yang seperti apa sih yang menurut Miss itu bisa dilakukan gitu secara simpel. Oke, dari rumah dulu deh. Dari rumah tanamkan apa yang memang bisa mereka lakukan sendiri. Itu namanya bagian dari stimulasi, ya. Bermain. Nah, kalau saya rasa nanti saya coba tanyakan ibu kepala sekolah, Miss Christine. Di St. John itu kita menggunakan play-based learning. Oke, di mana anak-anak bisa decide sendiri apa yang mau mereka kerjakan. Supaya itu juga bisa melihat di manakah multiple intelligence anak ini bisa dilihat supaya bisa nyambung nih dengan kecerdasannya. Silakan Miss Christine. Silakan. Terima kasih Miss Vera. Jadi kami di St. John, kami menggunakan ada jam-jam tertentu yang kami sebut sebagai discovery. Jadi discovery time. Ya. Jadi waktu untuk menemukan sesuatu hal seperti itu ya. Betul.
Jadi di waktu discovery time ini, anak bebas untuk bereksplorasi, mengeksplor lingkungan yang kita sebut sebagai ini kan environment mereka ya. Nah, disitulah dari situ kita bisa melihat ketika mereka main. Jadi misalnya nih, mereka bermain balok. Dari situ apa sih yang mereka buat ketika di balok itu? Nah, dari situ kita melihat ada minat pada anak, apa minat dari anak itu. Itu. Jadi itulah yang kami sediakan di Saint John. Itu ya, jadi memang boleh misalnya boleh ditambahkan? Tambah dikit ya. Kadang-kadang kami sekolah juga harus berperan sebagai buffer. Misalnya kita mengadakan audisi nih. Betul. Ibunya yang sangat ambisi anaknya ingin masuk. Oke, bisa dibayangkan. Anak sekarang itu pinter loh. Iya. Mereka bisa ketika audisi seperti tidak bisa apa-apa. Bisa dimengerti. Ya. Oke, ya. Apa terbalik, anaknya mau, orang tuanya yang nggak mau. kasih. Nanti saya dapat telepon, Miss kenapa anak saya diikutin audisi? Itu biasanya kadang-kadang yang orang tuanya mungkin lebih ingin anaknya lebih ke akademik atau Betul. apa. Kemudian kebetulan audisi yang saya ikutkan bukan akademik. Nah, Iya. itu sebenarnya kita belajar buat melihat kemampuan anak dulu deh. Jadi Betul. dia punya tabungan banyak kan. Iya. Karena bakat yang banyak itu dia perlu tahu dulu bahwa dia punya bakat. Itulah kecerdasan pelangi tadi, dia punya kecerdasan apa aja. Itu dia ya. Udah pakai istilah pelangi biar warna-warni ya. Biar lebih pas seperti ya. Jadi itu maksudnya tadi dari kecerdasan pelangi itu tadi ya, Miss, ya, luar biasa. Kalau boleh ditambahkan, maksudnya gini, di Saint John itu kan kita pakai play base. Jadi anak-anak diikut sertakan untuk bermain. Yang tanpa mereka sadari, mereka tuh sebenarnya lagi belajar. Itu dia, tapi dengan cara yang fun. Yes. Jadi di dunia ini kita sebagai peran orang besar seperti Mbak, saya jadi MC ya, saya jadi practitioner. Anak-anak itu pun diberikan kesempatan untuk memilih, menentukan, melakukan siklusnya dengan baik di dalam kehidupan, tapi versi anak-anak. Nah, itulah yang kita lakukan di sekolah. Dengan role play itu tadi salah satunya ya. Betul. Jadi anak-anak diberikan kepercayaan untuk memutuskan dan memecahkan masalahnya sendiri. Saya rasa itu yang paling esensi untuk anak bisa mendapatkan motivasi, interestnya di mana. Luar biasa. Jadi memang ketika anak-anak diberikan ruang untuk dia bisa explore dan juga gimana nih Miss, setelah misalnya nih berapa lama bersekolah di Saint John, apakah langsung pasti setiap anak akan berbeda-beda ya kemampuannya dan juga memang tadi minat bakatnya gitu ya, tapi ada nggak sih contoh nyata nih dari anak-anak yang memang terlihat berkembang pesat ketika memang diberikan ruang akhirnya untuk sesuai dengan minatnya tersebut gitu ya. Karena kan tadi Miss Rati juga mention soal oh iya ada yang memang bertentangan sama orang tuanya gitu ya, ataupun sebaliknya gitu. Ketika akhirnya nih bisa kita ngobrol sama orang tua, kita kasih tahu juga nih pengertian bahwa oh iya ternyata minat anak itu di sini loh. Nah ketika hal itu sudah berubah, ada nggak sih terlihat perkembangan pesatnya? Mungkin ibu kepala sekolah nih, pasti Ya. banyak anak-anak di sekolahnya nih ya. Banyak Ya, makasih Bu ya. Jadi ini di Saint John, jadi kadang-kadang itu anak itu ketika ini kan kelas, terutama kalau kami dari TK itu kan anak yang di kelas bawah. Jadi yang berumur yang masih awal-awal begitu kan. Nah, di situ kadang-kadang anak itu kurang pede. Dan itu kadang-kadang dari aktivitas atau kegiatan yang kami lakukan di Saint John, jadi misalnya kita memfasilitasi anak dengan adanya misalnya perlombaan, terus performance, mengikutkan mereka dengan ekstrakurikuler, disitulah anak-anak seperti diwadahi. Jadi ini ada contoh experience dari orang tua bahwa jadi si anak ini dulu belum punya rasa kayak bertanding gitu. Jadi mereka masih belum punya rasa kepercayaan diri. Tapi ketika dia bergabung atau terpilih, anak itu mengikuti suatu lomba, sekali lomba, dan itu memacu mereka untuk mereka berkompetisi di segala bidang. Dan kebetulan anak ini dia memang bidangnya adalah bermain piano.
Jadi itulah ketika awal pertama kali yang memacu dia untuk ikut bertanding. Setelah mengikuti pertandingan itu, jadi waktu itu anaknya terpilih untuk bertanding berlomba spelling bee, tapi untuk letters, identify letters. Nah, di situ jadi awal mula kenapa anaknya suka untuk mengikuti kompetisi. Dan sampai akhirnya dari awal yang di TK itu kemudian berkembang sampai dengan dia SMP dan bahkan SMA. Itu semua dikumpulkan oleh orang tuanya, CV-CV ketika mereka mengikuti perlombaan itu. Jadi itulah kesenangan buat kami. Jadi dari hal yang kecil ternyata itu berarti besar buat anak-anak itu. Luar biasa. Boleh Miss Leti ada yang ingin ditambahkan? Itu fondasi banget, karena kebetulan saya tahu, karena saya Kenal anaknya ya. pertama kali ya diajukan kan dari kepala sekolah. Biasanya kan kami kan dapatnya murid-muridnya dari kepala sekolah kan. Iya. Dan bisa melihat anak ini berkembang, dan kadang-kadang ketika minatnya itu diwadahi, yang berkembang bukan cuma minat itu, akademiknya juga berkembang dengan pesat. Wow, ternyata ya. Karena memang mungkin tadi ada manipulasi yang semakin anak-anak, saya kan termasuk pernah jadi anak-anak gitu ya, semakin dilarang maka semakin sengaja gitu ya. Ya bukan cuma anak kecil ya, kan secara bertumbuh yang mereka sudah pelan-pelan diberi tanggung jawab yang lebih besar dan lain-lain. Yang saya pernah lihat anak SMA, Ada Miss St. John. Oh, halo. Namanya siapa Miss kalau boleh tahu? Kenneth. Halo Kenneth. Kenneth Kairos. Oke, silakan Miss Reti lanjut. jadi ada anak, kebetulan dia memang jago berenang. Kebetulan nilai ini anak SMA, bukan anak TK lagi. Kebetulan nilainya mungkin kurang bagus, jadi sempat dipanggil. Tetapi jadi keesokan harinya ketika kami ada acara untuk kenaikan kelas, kita kalau kenaikan kelas itu ada acaranya ya Miss ya. Nah kemudian recognition ya, ada recognition day. Dia nggak hadir, mungkin karena merasa nilainya kurang kan, dia nggak hadir. Tapi ternyata sebenarnya kami panggil untuk naik sebagai achievement dia dalam renang. Ya, dan mungkin teman-temannya ada yang calling ya, kamu dicari loh untuk renang. Sejak saat itu nilai akademiknya pun naik. Jadi dia mulai belajar, dia tahu bahwa dia harus lebih belajar membagi waktu, karena kan pagi-pagi sekali dia harus di kolam renang ya buat latihan renang ya. Jadi dari tahap TK itu makin naik memang berbeda kan, tanggung jawab berbeda dan lain-lain. Pas kalau anak yang tadi diceritain Miss Christine, saya tahu karena sering banget membantu saya untuk ngisi acara di mana. Luar biasa ya. Ya, dia juga belakangan itu dapat undangan-undangan dari Singapura, beberapa university yang terkenal, karena memang secara akademik juga dia bagus. Luar biasa. Penasarannya Miss Farah, kalau dari sisi psikologi gitu ya, kenapa sih hal itu ternyata bisa mendukung juga dari sampai ke sisi akademiknya gitu? Kenapa itu bisa sangat berpengaruh akhirnya nih Miss? Oke, kalau tadi dilihat dari contoh-contohnya ya, sebetulnya itu sangat simple tapi itu fondasi. Cara kita mengapresiasi si anak, cara kita membimbing anak, menstimulasi anak itu sangat penting. Contohnya yang menarik buat saya selama saya berkutik dengan dunia pendidikan sekitar 26 tahunan lah ya. Luar biasa, kelihatan tua sama sekali. Terima kasih loh. Contohnya begini, guru itu punya hati untuk anak-anak ini. Pasti harus. Oke, itu yang pertama. Ada satu momen saya kedapatan murid itu triplets. Jadi kembar 3. Seru ya? 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, di antara 3 ini, yang paling kecil yang paling dikhawatirkan oleh mamanya. Selalu ada 3 paralel kelas dan kami pisahkan mereka bertiga. Selalu yang ditanya yang kecil. Yang kedua ini kita pikir fine. Oh, secara inteligensi aman, anaknya mature di kelas, pokoknya nggak heboh lah. Duduk manis mendengar. Sementara yang ini nih agak berbeda. Selalu datang. Gimana ya Miss, ini gimana ya? Nggak bisa diam dan bla bla. Dan ini perempuan.
dengan cinta kasih itu, dengan penanaman karakter, dengan kepercayaan dan apresiasi, sampai SMA dia ada di St. John. And you know what, Ibu dan Bapak, dari ketiga triplets ini yang saya perhatikan dari mulai pre-K sampai SMA dan sekarang dia sudah lulus kuliah dan kerja. Yang ketiga inilah yang betul-betul mendapatkan beasiswa dari berbagai macam universitas. Wow, luar biasa. Saya nggak ini loh, Miss. Betul, itu baru saat maksud saya sesuatu yang kita nggak pernah lihat dari si anak kecil ini, tapi kita tanamkan, ternyata itu growing dan itu berproses, nggak bisa langsung ting gitu membuat anak itu mendapatkan minat dan bakatnya. Sementara dua lagi biasa-biasa aja, bukan saya nggak appreciate ya, tapi dibanding dengan anak yang mengkhawatirkan itu ternyata si blooms very wow gitu. Dan itu luar biasa. Saya sebagai gurunya dulu melihat perkembangan ini seneng gitu loh, bahagia banget dan bangga. Jadi itu salah satu yang memang kita perlu tanamkan ke anak-anak. Sekecil apapun penanaman itu, dengan bentuk apresiasi, dengan bentuk stimulasi apapun yang baik, itu ternyata tertanam dan berbuah di kemudian. Gitu dia ya. Luar biasa. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk St. John Catholic School. Miss, kalau tadi kita udah ngobrolin nih soal ya bagaimana memang nih anak-anak nanti beri ruang buat eksplorasi tadi. Salah satu triplet tadi yang malah ternyata yang paling dikhawatirkan malah dia yang lebih bersinar gitu lah ya istilahnya ya. Nah memang nih Miss, bagaimana sih sekolah bisa menyusun kurikulum yang bisa memberikan ruang eksplorasi tadi bagi semua warna pelangi kecerdasan anak tersebut? Oke, sebagai warnanya pelangi, it's a challenge for school untuk bagaimana sih membuat kurikulum ini bisa menyatakan pelangi itu. Yang pertama, setiap sekolah itu harus terbuka dalam segala hal. Terbuka dalam pemikiran, terbuka dalam dinamika dan dinamisnya pendidikan, juga lingkungan sekarang, dan juga generasi sekarang. Itulah yang perlu kita lakukan, bahwa we have to be open-minded, dan yang terpenting, walaupun kita open-minded, kita tetap punya fondasi nilai-nilai agama dan karakter. Itu yang paling penting, supaya generasi ke depan nanti nggak loose. Nah, setuju nggak Mbak sebagai generasi apa ini Mbak? Agak ini ya, mulai dari Gen Z pepet-pepet. Oh, agak ini ya, diambang ya. Jadi Mbak bisa merasakan bagaimana nanti generasi A dan selanjutnya itu jadi dewasa nanti seperti apa. Sekali. Gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Silakan Bu Reti. Reti. Mereka berdiskusi. Semuanya kan memang tadi harus dengan diskusi gitu ya. Betul. Baik dengan guru-guru juga kayak. Termasuk anak-anak. It takes moment untuk itu. Itu dia. Saya mau tambahkan mungkin terima kasih buat orang tua ya. Kebetulan ada juga orang tua yang hadir. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mama yang luar biasa loh, Mami dari awal sampai akhir. Karena memang dengan kerjasama dari orang tua, baru kita bisa secara benar-benar penuh, secara optimal kita bisa melaksanakan pendidikan holistik yang kami ingin capai. Karena sekolah sendiri tidak bisa, karena memang waktu anak lebih banyak di rumah. Tetapi dengan kerjasama yang baik, dengan saling support, itu kita pasti bisa lebih baik lagi untuk anak-anak. Itu ya, luar biasa. Mbak tahu triangle love nggak? Bukan cinta segitiga loh. Iya kan? Yang saya tahu yang itu nih. Nah, makanya berpikirnya jangan yang itu konotasinya ya. Triangle love itu sangat penting loh. Jadi sekolah atau lingkungan, orang tua, dan juga guru. Wow. Jadi dengan hubungan triangle love ini, anak itu akan menjadi anak yang penuh cinta, dan dia akan menjadi anak yang dewasa dalam emosi dan intelijensinya. Luar biasa. Boleh dong kita berikan tepuk tangan nih untuk St. John Catholic School dan juga seluruh pastinya tim-tim ya, seluruh guru-guru dan juga pastinya orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya yang luar biasa. Nah, sebelum kita menutup perbincangan hari ini juga pastinya Miss Reti boleh dong ya ini di-share kepada para parents yang lagi mungkin mendengarkan gitu ya di atas kanan kiri gitu ya. Untuk di St. John Catholic School sendiri lagi ada
promo ataupun penawaran menarik apa nih untuk para mami daddy yang akan memasukkan anaknya di St. John Catholic? Ya, kami ada berbagai promo early bird dan memang ada special price. Misalnya kami punya sekolah baru juga di Green Lake. Kayaknya banyak yang nanya tuh yang di Green Lake dan di Gading Serpong. Kita juga ada yang di Icon, yang paling awal ya yang di BSD. Ya kami tinggal yang mana yang paling dekat silahkan. Jadi boleh lihat mungkin environment-nya agak berbeda-beda. Sekolah yang di satu mungkin lebih konvensional ya, yang banyak unit. Ada satu building ke atas. Mungkin bukan konvensional, kita sistem cluster. Tapi memang it's home. Jadi kalau yang St. John pertama itu ketika dia dari depan tuh kelihatannya oh cuma ini ya. Ketika masuk itu beneran seperti cluster. Kapan-kapan main ya Mbak ya? Boleh, nanti aku bakal mampir-mampir ya, boleh ya Miss ya? Boleh dong. Oke, mungkin ada sedikit kata-kata terakhir nih untuk para parents, mungkin dari kepala sekolah. Ya, untuk parents, tanpa parents seperti yang tadi saya hanya meng-highlight aja. Jadi tanpa parents, pendidikan di sekolah itu akan kurang maksimal. Kenapa? Karena anak di sekolah itu hanya beberapa jam. Sedangkan untuk dengan keluarga, terutama dengan parents, itu anak itu adalah the rest dari yang di sekolah itu tadi. Jadi waktu yang terbanyak bagi anak-anak itu adalah di keluarga. Nah, dengan adanya kerjasama sekolah dengan keluarga, maka hasil yang tercipta untuk anak-anak, terutama untuk kedepannya mencapai bakat minatnya itu, cita-citanya akan lebih baik lagi. Luar biasa ya, seperti itu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk St. John, luar biasa. Nah Miss, kalau tadi kita udah ngobrol dengan para Miss dan juga kepala sekolah, selaku juga bagian kurikulum, lalu juga bagian marketing. Aku penasaran nih, kalau dari sisi maminya sendiri nih, boleh ya kita ajakin ngobrol sebentar, mami boleh ya? Aku penasaran aja, nanti aku akan kasih hadiah juga ya dari St. John tadi, boleh ya mami ya? Itu dia, mami boleh dong aku ajak buat naik ke atas panggung sebentar, boleh ya? Ayo Bu. Ini Kenneth masih ada nggak nih Kenneth? Coba kita panggil Kenneth, apakah masih ada? Oke, boleh silakan mami. Oke, halo mami, silakan boleh naik ke atas Saya tuh pada panggung. suka loh dengan orang tua yang ini apa aktif. Sini Kenneth. Oh, See? Oke, kita ngobrolnya dengan mami siapa kalau boleh tahu? Regina. Oke, Mami Regina, kalau boleh tahu anaknya sekarang kelas berapa nih Mami? K2 ya, oke. Mami Regina, aku penasaran aja nih. Kalau tadi kita udah ngobrol sama miss-missnya gitu ya, soal penting sekali nih dukungan dari anak-anak gitu ya. Boleh nggak Mami share ke seluruh parents nih bentuk dukungan dari Mami sendiri nih untuk untuk anak Mami yang sekarang lagi ada di K2, namanya siapa kalau boleh tahu? Namanya Carlo. Nah, Carlo itu sudah pernah merasakan di St. John Icon, terus sekarang pindah ke St. John BSD. masih deket ya. Jadi udah merasakan dua St. John. Luar biasa. Nah Mami, kalau boleh tahu nih, apa sih bentuk dukungan Mami nih untuk Carlo sendiri nih selama memang tadi bersekolah di St. John, lalu juga kan pastinya selalu ya butuh komunikasi antara teachers dan juga Mami sendiri gitu ya, dan juga pastinya dengan Carlo. Berikan, boleh sharing ke para parents juga yang hadir ataupun seluruh pengunjung gimana sih Mami tuh bisa memberikan dukungan penuh kepada Carlo. Pertama-tama sih saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya sama St. John, karena Carlo dari PD kan, dari umur sebelum 2 tahun malah udah di St. John Icon. Malah apa ya, lebih kelihatan bakatnya itu justru dari para miss-missnya. Ini masih bayi ya. Iya betul. Jadi masih dibawa ke Icon tuh masih nenen gitu. Dari kecil. Masih kecil banget. Ya. Terus dari miss-missnya ini, dari para gurunya ini justru yang kayaknya mendorong Carlo jadi, oh Carlo nih bakatnya di sini mam kayaknya. Carlo nih lebih ini. Oh gitu ya. Juga. Oh ya udah, jadi malah makin ya udah akhirnya sekarang kayak kemarin itu Carlo ada di acara majelis
Miss Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta gitu, dia bisa perform gitu. Luar biasa. Jadi saya beneran layar mata. Gitu, kayaknya dari miss-missnya. Oke. Saya sebagai orang tua hanya tinggal, oh oke, berarti saya pertajam di sini dan di sini gitu. Itu juga hal yang luar biasa loh ya Miss ya. Karena pastinya tanpa dukungan orang tua tadi, karena seperti yang Miss Leti juga tadi udah mention bahwa memang ada orang tua justru menentang seperti itu, dan tapi ternyata ibu sendiri malah justru oke, kita support teacher untuk bisa mendukung bakal anaknya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bu Regina. Boleh ya tadi goodie bag-nya kita bagikan juga untuk ibu kita yang luar biasa. Silahkan, mungkin dari kepala sekolah langsung boleh ya. Silahkan Bu Christina, hadiahnya untuk Ibu Regina. Terima kasih banyak Ibu Regina. Oke, itu dia ya, luar biasa. Halo Kenneth. Hai. Oke, Kenneth, kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa sih? Sekolahnya grade berapa Kenneth? How old are you? How old are you? 7. Okay, in what grade are you now? Grade 2. Okay, grade 2. Amazing. Kenneth, kalau boleh tahu nih, what is the most favorite activity that you enjoy in school? What do you like the most? What activity do you like the most at school? Subject, sport, or anything? Math. Oh, math. Why do you like math? Keren ya, keren banget. Oh, dari mana suka math? Why do you like math the most? Because I love counting. Oh, I love counting. Calon akunting ini atau calon apa lagi? Calon ahli matematika. Nilai statistiknya bagus. Oke, Kenneth, kalau boleh tahu, why do you love St. John Catholic School? Why do you love math and why do you love your school? Because I can make friends, a lot of friends. We can make a lot of friends. Oh, luar biasa. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Kenneth. Thank you, Kenneth. Kenneth, karena kamu udah berani naik stage ya, you already be brave and you already wanted to share with all the parents and with all the visitors. We have a gift for you. So thank you Kenneth. Luar biasa gitu ya. Thank you. Yay. Nah Kenneth, do you love bricks? Like a puzzle? Okay, we will give you a gift. Yeah, it's a brick that you can puzzle it. Wow. Yay. Yeah. Kenneth, boleh kita foto dulu sama Miss? With all the Miss, kita boleh foto dulu ya? Oke. Boleh Miss semuanya lihat ke depan? Oke, thank you Kenneth. Oke, untuk semua Miss boleh kita foto terlebih dahulu juga ya. Untuk Miss Reti, Miss Christina, dan Miss Farah. Thank you. Oke, itu dia ya. Nah, kita berfoto dulu terlebih dahulu bersama dengan Miss Farah, Miss Christina, dan juga pastinya Miss Reti.